Halo Diasti, Assalamualaikum. Nah, aku pernah janji sama kamu ya mau ngirim sesuatu waktu itu, tapi aku nunda terus ya. Oke, Bismillah ya. Jadi kan waktu itu kamu pernah nanya aku kan, kamu gimana baca al-hikamnya gitu ya. Kan sebenarnya kan kita itu kan udah dapet ya Yas dari Abi. Jadi ya aku ulang-ulang yang udah Abi jelasin kayak gitu. Dan ya awalnya ngulang dari catatan sendiri ya, tapi kurang lengkap juga. Akhirnya aku baca dari kitab yang disyarah sama Asyarkawi ya namanya. Emang ya. Nah, jadi ini di makalah pertama ya Yas. Di sini tuh sebenarnya kalau baca ini itu kita harus nyeting konsep berpikir sih. Maksudnya memposisikan diri itu bukan sebagai apa ya, jadi kayak aku memposisikan diri aku tuh lagi baca sebuah biografi perjalanan seorang yang ya perjalanan kekasih Allah ya. Nah, jadi aku memposisikan diri sebagai orang yang lagi membaca perjalanan mereka dan kagum dengan perjalanan mereka kayak gitu. Dan tentu kita semua ingin seperti mereka ya. Dan jadi ini biar lebih kenal aja sih gimana orang-orang yang ya para kekasih Allah itu. Nah, di sini tuh kan makalah pertama ini sampel doang ya, nggak maksud apa-apa kayak gitu, nggak. Ini sampel doang. Ini kan ada dua kelompok yang mengandalkan amal mereka atau menggantungkan keselamatan diri mereka pada amal ibadah secara murni. Ini udah dijelasin juga sama Abi pas Ramadan. Nah, mereka itu adalah para abid, orang yang tekun beribadah, dan para murid, orang yang menghendaki kedekatan dengan Allah. Nah, saat baca ini itu kan memang kan disebutkan tuh orang yang menggantungkan pada amal ya. Cuman ya kita kan proses ya segitu. Ini golongan pertama menganggap amal ibadah sebagai satu-satunya sarana untuk meraih surga dan menghindari siksa Allah. Nah, bukan berarti orang ini tuh orang yang tercela kayak gitu kan. Bukan tercela dan bukan berarti berdosa kayak gitu. Jadi kalaupun kita masih seperti mereka ya kita berproses menjadi lebih baik. Nah, terus jadi pas baca ini tuh bukan menjelekkan. Kita tahu nih golongan pertama itu ialah para abid ya, menganggap amal ibadah sebagai satu-satunya sarana untuk meraih surga dan menghindari siksanya Allah. Sementara itu golongan kedua menganggap amal ibadah sebagai satu-satunya cara yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah kan ya. Jadi kan intinya kan sama-sama beribadah ya, cuman bedanya tuh beda ibadah hatinya aja sih kayak gitu. Dan kalaupun saat baca ini tuh ya kita nggak merendahkan, bukan berarti para abid atau para murid itu sosok yang rendah ya enggak, asalkan senantiasa terus lebih baik dari sebelumnya gitu sih. Jadi kayak gitu ya. Jadi pas baca ini tuh aku inget sih, bukan memposisikan diri tuh bukan sebagai para arif ya. Di sini arif tuh orang yang udah sampai ke Allah ya enggak. Jadi aku hanya kagum aja sih dengan sosok-sosok orang-orang itu, dan tentu kekaguman itu kita ingin biar bisa seperti mereka ya dengan catatan kita nggak berpikir kita udah seperti mereka, para kekasih Allah itu ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi memang pas baca ini tuh memang kita harus membangun perspektif sih kayak gitu, biar kita nggak salah sangka, biar kita nggak salah arah kayak gitu ya. Gitu Diasti, dan baca yang udah Abi jelasin.